Final impian di depan mata, Vietnam vs Indonesia di Piala AFF 23 ke 2025. Tapi satu pernyataan bikin heboh. Victor Lee, jenderal lapangan Vietnam, terang-terangan mengaku timnya siap adu penalti. Apa artinya ini untuk Garuda Muda dan bagaimana Vietnam menyiapkan skema perang saraf sejak awal? Simak selengkapnya hanya di Cek Fakta. Ketegangan kian terasa. Menariknya, sebelum laga akbar ini dimulai, salah satu pilar utama timnas Vietnam, Victor Lee, sudah melontarkan pernyataan yang menyita perhatian. Vietnam sudah menyiapkan skema adu penalti. Meski menyatakan keinginan untuk menang dalam waktu normal, pemain kelahiran Rusia itu menegaskan bahwa segala skenario sudah disiapkan, termasuk bila laga harus ditentukan dari titik putih. Dalam wawancara yang dikutip dari Antara, Victor Lee mengatakan, "Tentu, tapi adu penalti adalah suatu hal lain, tapi kami akan berjuang di 90 menit. Kami akan usahakan hanya bermain di 90 menit, dan kami usahakan menang di waktu itu. Tapi jika memang harus penalti, kami sudah siapkan itu." Pernyataan ini bukan sekadar strategi, tapi juga sinyal kepada Indonesia bahwa Vietnam datang dengan persiapan mental dan teknis yang matang. Bagi pelatih Philip Trusir, arsitek utama generasi baru Golden Star Warriors, persiapan semacam ini adalah bagian penting dari filosofi bermain, disiplin, fleksibel, dan terstruktur. Vietnam sangat paham bahwa Indonesia telah menunjukkan kapasitas tinggi dalam tekanan adu penalti. Terbukti dari laga semifinal melawan Thailand yang berakhir dengan skor dramatis 7-6 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Di pertandingan itu, Garuda Muda tampil berani dan tenang, terutama lewat aksi kiper utama Cahya Supriyadi dan eksekutor seperti Marcelino Ferdinand dan Arhan Fikri. Hal ini membuat Vietnam tak ingin kecolongan. Alih-alih berharap menang cepat, mereka kini bersiap untuk every scenario possible, termasuk duel mental dari titik 12 pas. Vietnam bukan tanpa alasan begitu percaya diri. Mereka datang ke partai final ini dengan bekal statistik impresif. 3 kemenangan dari 3 laga di fase grup, 7 gol dicetak, hanya 2 gol kebobolan, kemenangan 2-1 atas Filipina di semifinal. Meski begitu, Victor Lee tetap menghormati kekuatan Indonesia. Tentu, saat kalian datang ke lapangan pasti ingin menang. Setiap pertandingan kami selalu ingin, dan mudah-mudahan besok apa yang kami siapkan bisa menghasilkan yang terbaik, ujarnya. Pemain berusia 21 tahun ini adalah salah satu nama paling menonjol dalam skuad Vietnam U23 saat ini. Lahir di Rusia dari ibu Vietnam dan ayah Rusia, Victor Lee tampil konsisten sebagai gelandang bertahan dan dikenal punya visi permainan yang kuat, serta kemampuan duel yang tangguh. Keberadaan pemain diaspora seperti Victor adalah bagian dari strategi VFF, Federasi Sepak Bola Vietnam, untuk memperkuat pondasi generasi baru. Kombinasi antara talenta lokal dan darah campuran dianggap mampu memberi warna dan kedalaman pada skuad Vietnam. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi lautan merah putih, dengan puluhan ribu supporter siap mendukung penuh timnas U23 Indonesia. Namun, Victor Lee menanggapi hal ini dengan tenang. "Tentu kami sangat percaya diri. Ketika kami datang ke lapangan, kami selalu percaya diri di setiap menit, di setiap pertandingan. Tapi, tentu Indonesia adalah lawan yang berat, kita lihat besok." Ucapannya menyiratkan kesiapan mental dan kedewasaan dalam menghadapi tekanan. Bagi Vietnam, tekanan dari puluhan ribu supporter tidak menjadi alasan untuk gentar, mereka justru menganggapnya sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Laga semifinal antara Indonesia vs Thailand menjadi bukti betapa Garuda Muda punya semangat pantang menyerah. Tertinggal lebih dahulu, mereka mampu menyamakan kedudukan dan memaksakan adu penalti. Disitulah kekuatan mental pemain Indonesia terlihat jelas. Nama-nama seperti Jens Raven, Marcelino Ferdinand, Ferrari, dan Rizky Ridho menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa di lapangan. Sementara itu, pelatih Jarod van den Burg dipuji atas keputusan taktis dan rotasi pemain yang efektif. Jika pertandingan benar-benar harus diselesaikan lewat adu penalti, maka pertanyaan besarnya adalah, siapa yang lebih siap secara mental, fisik, dan teknis? Vietnam, meski belum mengalaminya di turnamen ini, sudah menyatakan siap. Artinya, mereka kemungkinan sudah menyiapkan eksekutor penalti utama dan cadangan,
serta mempersiapkan kiper untuk membaca pola eksekusi lawan. Indonesia, di sisi lain, sudah lulus ujian dengan tekanan tinggi. Pengalaman melawan Thailand akan jadi modal penting, terutama karena laga itu juga digelar di tempat yang sama, SUJBK. Beberapa faktor non-teknis juga berpotensi menentukan hasil pertandingan. Kondisi fisik pemain, jadwal padat membuat kebugaran jadi kunci. Indonesia sempat bermain 120 menit saat melawan Thailand. Strategi rotasi pemain, Vandenberg kemungkinan akan menyegarkan lini tengah dan serangan. Dukungan supporter, ribuan fans Indonesia bisa menjadi pemain ke-12 dan memberi tekanan besar ke Vietnam. Final Piala AFF 23 2025 ini tidak hanya soal siapa yang menang, tapi juga soal bagaimana sepak bola ASEAN menunjukkan kualitas dan drama terbaiknya. Dua tim dengan filosofi berbeda akan saling bertarung, Indonesia dengan gaya menyerang cepat dan penuh improvisasi, Vietnam dengan struktur permainan disiplin dan perhitungan matang. Dan jika memang harus diakhiri lewat adu penalti, maka dunia akan menyaksikan siapa yang lebih tenang dalam tekanan, siapa yang lebih dingin di titik putih, dan siapa yang akan keluar sebagai juara sejati ASEAN ke-2025. Apakah skema adu penalti Vietnam akan berhasil? Atau justru Garuda Muda akan menyelesaikan semuanya dalam 90 menit? Saksikan malam ini dan tetap bersama kami di Cek Fakta untuk analisis, fakta, dan drama final yang tak boleh dilewatkan.